Salam jumpa dalam YouTube. Ini saya akan menyampaikan tentang konsep pesan. Karena dalam proses riset komunikasi, pesan kadang-kadang ketika orang melakukan penelitian, konsepnya belum memberikan indikator yang lebih spesifik. Maka dari itu, untuk ini akan memberikan gambaran yang lebih bisa dilakukan oleh peneliti pemula, apa aja yang sebenarnya akan diteliti dari konsep pesan dalam riset komunikasi. Baik, akan dijabarkan spesifik masing-masing elemen tersebut dari kacamata Kotler. Konsep pesan yang berkaitan dengan 4 elemen dari pendapat Kotler. Yang pertama adalah isi pesan. Isi pesan ini berkaitan dengan apa saja yang ingin disampaikan ketika informasi itu disajikan dalam satu media. Jadi peneliti bisa melihat yang namanya isi pesan itu. Elemen yang pertama adalah materi yang mau disampaikan. Jadi bisa saja materi yang disampaikan nanti bisa berkaitan dengan aspek kesehatan, bicara tentang aspek politik, bisa aspek sosial, budaya. Jadi banyak persoalan pesan yang mau disampaikan dari segi materi itu beragam. Jadi ini juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan supaya nanti ketika mengkaji yang namanya pesan itu bisa dilihat dari segi isi atau materinya. Jadi yang saya ulang tadi, ada budaya, ada agama, ada politik, sosial, dan sebagainya. Itu kalau dilihat dari konteks materinya. Nah, konteks materi yang mau dijabarkan ini biasanya tersaji dalam suatu media informasi itu tergantung situasi kondisi yang sedang hangat di masyarakat. Biasanya kalau kondisinya lagi mendekati proses pemilu, biasanya kecenderungan pesan-pesan yang ada di media itu berkisar tentang pesan-pesan politik. Tapi ketika kasus COVID-19 ini, maka kecenderungan pesan-pesannya kadang-kadang kecenderungannya berkaitan dengan sentuhan-sentuhan kesehatan, terutama wabah penyakit COVID atau corona. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak semua kita bisa mencakup seluruh pesan, jadi materinya itu bisa spesifik tergantung pada organisasi yang menyampaikan materi pesannya. Di konteks apa? Kesehatan, apakah politik, dan sebagainya. Ini yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan proses penelitian tentang konsep pesan. Nah, ini sebagai konteks kategori yang pertama dari konsep pesan. Kategori kedua dari konsep pesan itu bisa dilihat dari konsep struktur pesannya. Jadi ketika tadi materi yang sudah diseleksi, apakah itu materi kesehatan, politik, ekonomi, budaya, itu bagaimana proses penyampaian informasinya ke dalam suatu media yang akan digunakan. Maka kita di sini sebagai peneliti harus memperhatikan struktur penyajiannya. Artinya struktur apa, bagaimana pesan itu disampaikan, dengan gaya bagaimana pesan itu disampaikan. Ini bicara tentang struktur pesan. Nah, secara teoritis struktur pesan itu beragam. Ada yang orang menyampaikannya pesan di awal, pesan di akhir. Itu kalau konsep struktur pesannya klimaks anti klimaks. Ada yang orang menyampaikan pesannya di akhir penyajian informasinya disimpulkan ulang. Kadang-kadang orang tidak menyimpulkan. Itu bicara tentang konsep kesimpulan terbuka, kesimpulan tertutup. Ada yang orang menyampaikan pesannya yang satu aspek hanya baik saja, atau satu aspek buruknya saja. Nah, kalau sajian kemasannya seperti ini, struktur pesan yang sifatnya one side, satu sisi. Nah, kalau ada orang menyampaikan informasi supaya balance, kadang-kadang dia sampaikan aspek kelemahannya disanding dengan aspek kebaikannya. Jadi ada dua sisi yang disampaikan. Nah, ini juga berkaitan dengan pesan yang namanya kategori both side. Nah, penyampaian pesan-pesan dalam kegiatan komunikasi lewat media informasi ini tidak hanya aspek tadi one side, both side, klimaks, anti klimaks, pesan kesimpulan tersurat, tersirat. Ada aspek yang lain banyak. Kalau kita mau jujur mempelajari lebih jauh, bicara tentang struktur pesan ini, ada yang pesan secara emosional, pesan moral, pesan yang sifatnya rasional. Sebenarnya banyak. Kalau ingin punya eksplorasi yang lebih dalam ketika membaca literatur, kita akan punya ide-ide yang cemerlang ketika mengupas tentang konsep yang namanya struktur pesan. Nah, struktur pesan ini kalau mau jauh dikaji lebih dalam, ini kalau bicara tentang aspek psikologi komunikasi, ini ada kaitannya dengan dampak. Aspek apa yang mau dijaring dari penyajian struktur pesan tadi?
Apakah dampak yang diharapkan dari aspek kognitif? Apakah aspek yang diharapkannya dengan aspek afektif? Atau sampai aspek yang terakhir, yang paling tinggi, sampai yang namanya perubahan perilaku, behavioral. Nah, ini yang harus dipelajari ketika Anda melakukan proses riset dalam kacamata struktur pesan. Ini apa yang mau dilihat? One side kah, both side kah, klimaks kah, anti klimaks, dan sebagainya. Supaya nanti frame kita ketika menyajikan, ketika mengkaji yang namanya struktur pesan udah mulai tertata. Karena kita nggak bisa menetapkan struktur yang kayak gimana, kita harus eksplorasi terhadap bahan yang diteliti. Ini untuk kategori kedua menurut Kotler dari konteks pesan, yaitu struktur pesan. Kategori ketiga dari konsep pesan menurut Kotler yaitu berkaitan dengan format pesan. Nah, format pesan dalam satu sajian informasi ini punya ciri khas dilihat dari masing-masing media yang digunakan. Secara konvensional, orang akan bisa melihat ada media cetak, media elektronik. Sekarang orang mulai beragam, yang tadinya media cetak elektronik dikategorikan sebagai media konvensional, sekarang ada media baru, yang itu bisa bicara Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, masing-masing media ini, masing-masing format media ini punya ciri khas ketika elemen yang mau disampaikan. Contohnya, kalau media cetak, ini hanya sebatas konsep format pesannya berkaitan dengan sentuhan, misalnya tulisannya, hurufnya, layoutnya, tata letaknya, desainnya, warnanya, ilustrasinya. Jadi titik berat itulah yang akan dikejar ketika berbicara riset konsep format pesan dari media cetak. Tapi ketika kita bersentuhan dengan media elektronik seperti radio itu elemennya lain lagi. Kita akan bicara konsep tentang yang namanya ilustrasi musik, suara, efek background. Jadi kita tidak melihat konsep yang namanya visual. Jadi masing-masing media yang digunakan ketika ingin memberikan informasi punya format karakteristik yang berbeda. Jadi kalau nanti Anda melakukan penelitian tentang subjeknya radio, maka yang harus diperhatikan elemen radio itu bersentuhan dengan apa formatnya. Oh, dia ilustrasi dengan background suara, intonasi, kecepatan ketika menyampaikan informasi, kejelasan. Nah, ini kalau bicara dengan sentuhan format. Tapi ketika bicara tentang konsep media televisi, maka elemen formatnya akan lebih jauh lagi. Jadi tidak sekedar suara, tidak sekedar audio, tidak sebatas kata-kata yang dinarasikan, sekedar musik, tapi juga menyampaikan aspek visual. Apa yang bisa ditangkap oleh mata. Jadi nggak sekedar apa yang didengar, tapi juga divisualisasikan. Maka elemen format yang mau diteliti dari segi kacamata media audiovisual, maka elemennya akan tambah lagi. Jadi nanti ketika riset, apa aja yang mau ditanyakan pesan dari aspek format untuk televisi, maka elemennya bisa kata-kata, bisa suara, bisa berkaitan dengan gambar, bisa berkaitan dengan musik, visual. Nah, elemennya akan lebih kompleks lagi. Jadi sekali lagi, ketika nanti Anda melakukan riset tentang konsep pesan, pahami elemen dari konteks masing-masing struktur pesan. Di depan tadi sudah saya katakan ada aspek isinya. Kalau bicara tentang pesan, ada aspek materi yang mau disampaikan, ada aspek bagaimana menyampaikannya, itu bicara konsep struktur pesan. Yang struktur pesan ini ada kaitannya dengan harapan dampak yang dikejar. Tadi saya katakan bisa mau targetnya apa? Targetnya mau dampak kognitif kah, afektif kah, atau sampai jauh perilaku atau behavioral. Nah, ini bisa dikemas dengan melihat aspek struktur penyajian pesannya. Nah, selain struktur pesan, barusan saya akan sudah jelaskan tentang format pesan, bahwa elemen dari masing-masing media itu punya sentuhan yang berbeda ketika mengemas pesannya. Kalau bicara media konvensional cetak, itu maka elemen-elemennya yang tertulis, tergambar, yang tervisual. Tapi ketika ngomong media non cetak atau elektronik seperti radio, maka elemennya juga akan beda. Radio itu bicara tentang konsep yang namanya audio, apa yang kita dengar. Elemennya bisa musik, intonasi suara, kejelasan suara. Nah, lebih jauh lagi kalau bicara tentang media elektronik, televisi, elemennya akan nambah. Tidak sekedar apa yang terdengar, tapi yang tervisual.
Jadi kita bisa lihat gambarnya, ilustrasi warna gambarnya, apakah visualisasi ilustrasinya kartun atau benda yang hidup. Maka elemen-elemen format pesannya juga punya berbeda. Nah sekarang ketika peneliti pemula melakukan proses riset tentang pesan, sarana yang digunakan sudah mulai beragam. Tidak sebatas media yang konvensional seperti surat kabar tercetak atau media elektronik, televisi, radio, tapi ada konsep sekarang media baru. Nah ini akan lebih jauh lagi variasi ketika nanti berkaitan dengan format penyajian pesan. Nah aspek yang terakhir yaitu kalau kita bicara tentang konsep pesan, ada yang namanya melihat sumber pesan. Jadi ketika informasi itu disampaikan, materi atau pesan itu akan disampaikan ke audiens, ke sasaran halayak melalui kemasan pesannya, medianya. Kadang-kadang ada aspek yang mempengaruhi elemen yang terakhir. Jadi kadang-kadang target halayak juga akan mempertimbangkan pesan-pesannya disampaikan tadi, apakah lewat dari isinya, struktur penyampaiannya, kemasannya, format pesannya, juga ada kaitannya dengan sumber informasi yang menyampaikan. Artinya sumber informasi ini ada kaitannya dengan konsep pesan. Jadi pesan-pesan yang sumber informasinya jelas, pesan-pesan informasinya yang kredibel, apakah dari aspek kredibilitas dari konteks yang formal atau yang non formal, ini juga ada kaitannya dengan meneliti tentang konsep pesan. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan pada peneliti pemula supaya nanti dalam proses pengukurannya operasional tentang konsep pesan harus dispesifikan ketika ingin mengkajinya. Saya ulang lagi dan saya buat suatu gambaran akhir supaya nanti mudah memahami bagaimana ketika riset komunikasi khususnya konsep pesan, apa elemen yang harus diperhatikan. Maka garis besarnya ada 4 elemen yang perlu difokuskan ketika riset pesan dalam riset komunikasi menurut kacamata Philip Kotler. Yang pertama, ketika ingin melakukan proses riset pesan, perhatikan konteks materinya, apa yang disampaikan. Yang kedua, memperlihatkan atau memperhatikan aspek struktur, bagaimana pesan itu disampaikan. Karena tadi saya bilang proses penyampaian pesan itu beragam, bagaimana menyampaikannya. Sumber atau komunikator kadang-kadang dia harus berorientasi pada halayak yang mau dituju. Apakah pesannya nanti both side, one side, rasional, emosional. Ini ada kaitannya dengan target, audiens, dan tujuan yang mau disampaikan. Aspek ketiga yaitu format pesan. Ini konteksnya sentuhannya dengan konsep daya tarik. Nah, pesan-pesan tadi yang sudah diseleksi, yang sudah ditata cara penyampaiannya, maka perlu dikemas dengan format, elemen format pesan. Gimana nyampainya supaya nanti visualnya menarik, gimana menyampaikannya supaya layoutnya bagus, bagaimana supaya suaranya bening, jernih, itu kalau ngomong bicara audio atau radio. Atau berkaitan dengan media baru sekarang, elemen formatnya udah mulai beragam, kompleks istilahnya. Nah, aspek yang terakhir yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses riset pesan komunikasi juga harus memperhatikan aspek keempat yaitu sumber pesan. Ini juga salah satu kategori yang bisa dikaji ketika melihat elemen pesan. Nah, keempat elemen ini merupakan satu kesatuan ketika nanti Anda akan meneliti tentang yang namanya pesan komunikasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Minimal gambaran konsep pesan itu mempunyai 4 elemen. Jadi dengan 4 elemen ini nanti pola pikir kita udah mulai runut, tertuntun ketika apa aja yang akan dijaring ketika riset komunikasi bicara konsep pesan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan walaupun dalam konteks durasi yang singkat dalam penjelasan di YouTube ini, tapi setidaknya ada gambaran bahwa penyampaian pesan itu bisa dipilah menjadi 4 kategori. Isinya, strukturnya, formatnya, dan sumber pesannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal sebagai pencerahan ketika peneliti, khususnya peneliti pemula,
ketika ingin mengkaji pesan komunikasi dalam riset komunikasi. Salam.